Buat kamu yang pernah nonton video aku sebelumnya mengenai Biyomon bersaudara, pasti kamu ingat tentang ciri-ciri dari si pelaku dan korbannya yang selalu menghilang tanpa jejak. Lalu, apa hubungannya dengan kasus Adelaide Oval yang bakal aku bawain kali ini? Ya, pelaku dari kedua kasus ini memiliki kemiripan 90% atau kemungkinan adalah orang yang sama. Walaupun kejadian Adelaide Oval sudah berjarak 7 tahun dari kasus hilangnya Biyomon bersaudara, tapi rupanya si pelaku kembali beraksi dan kali ini memakan korban 2 anak perempuan. Mereka adalah Joan Radcliffe dan Christy Gordon. Lalu seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Kejadian menyedihkan ini terjadi pada tanggal 25 Agustus 1973 di Stadion Adelaide Oval, Australia. Cerita ini bermula ketika ada 2 keluarga yang membawa anak mereka untuk menyaksikan pertandingan football. Keluarga itu merupakan keluarga Radcliffe dan keluarga Gordon. Keluarga Radcliffe terdiri dari orang tuanya yaitu Les dan Kathleen Radcliffe, Joan dan kakak laki-lakinya, serta seorang teman keluarga yang bernama Frank. Sedangkan keluarga Gordon hanya terdiri dari neneknya dan Christy Gordon. Orang tua dari Christy sedang pergi keluar kota bersama dengan adik perempuan Christy untuk mengunjungi teman mereka. Kedua keluarga itu kebetulan duduk berdampingan di stadion, sehingga Joan dan Christy kemudian berkenalan dan mengobrol bersama. Ketika itu, Joan 11 tahun sedangkan Christy 4 tahun. Walaupun Joan tidak memiliki adik, tapi Joan dikenal senang dengan anak kecil dan memiliki rasa tanggung jawab seperti seorang kakak, sehingga membuatnya dengan senang hati mengasuh Christy selama berada di stadion. Ketika pertandingan football masih berlangsung, Joan dan Christy pamit untuk pergi ke toilet. Berhubung Joan sudah sering kali pergi ke stadion itu, maka Joan sudah sangat hafal betul lokasi toilet di sana. Orang tuanya pun sudah mempercayai Joan, sehingga pada pukul 3.45 sore, kedua anak perempuan itu pergi ke toilet dan tak pernah kembali. Pada jam 4 sore, keluarga Joan mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua anak perempuan itu sudah pergi ke toilet terlalu lama, sehingga keluarganya memutuskan untuk menyusul ke toilet. Disinilah kepanikan mereka dimulai. Sesampainya di toilet, tidak terlihat baik Joan maupun Christy. Ibu Joan, yaitu Kathleen, segera mencari pusat informasi stadion dan berhasil membuat pengumuman mengenai hilangnya Joan dan Christy pada pukul 5 sore, atau sesaat setelah pertandingan berakhir. Setelah kedua anak perempuan itu dipastikan sudah tidak ada di stadion, orang tuanya segera melapor ke polisi pada pukul 5:12 menit. Dari hasil penyelidikan diketahui kalau dalam waktu 90 menit setelah kedua anak itu pamit ke toilet, beberapa orang sempat melihat mereka. Di antaranya ketika Joan dan Christy bermain dengan kucing liar, lalu mereka juga sempat terlihat ketika sedang bersama dengan anak-anak lain. Kali terakhir mereka terlihat di stadion adalah ketika Christy sedang berada dalam gendongan seorang pria. Sedangkan Joan terlihat emosional dan hanya mengikuti dari belakang. Entah apa yang telah terjadi, tapi saat itu orang-orang yang melihat menduga kalau pria itu merupakan ayah dari kedua anak perempuan tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang menaruh curiga, sebab keduanya tidak tampak berada dalam tekanan atau paksaan. Lalu beberapa laporan lain mengungkapkan kalau mereka sempat melihat Joan dan Christy bersama dengan seorang pria di jembatan yang dekat dengan kebun binatang Adelaide. Laporan terakhir menyebut kalau kedua anak itu sempat terlihat berada di dekat stasiun kereta api. Hasil sketsa dari pria tersebut sama persis dengan sketsa pelaku penculikan Biyomon bersaudara. Ciri-cirinya pun sama, yaitu postur tubuh yang tinggi dengan rambut pirang kecoklatan dan berwajah tirus serta rentang usia antara 40-50 tahunan. Walaupun polisi sudah mengantongi sketsa wajah pelaku dan ciri-cirinya, tetap saja seperti mustahil untuk berhasil menangkapnya. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu. Orang tua Joan masih terus berupaya untuk menemukan anaknya. Lalu adik Joan yang bernama Suzy yang lahir 14 bulan setelah Joan menghilang, muncul ke publik pada tahun 2013. Dia menyatakan kecurigaannya kepada Frank, si teman keluarganya yang ketika itu ikut hadir di stadion. Suzy mengatakan kalau Frank sempat menghilang dari tempat duduknya sekitar 30 menit sebelum kedua anak itu menghilang. Frank juga diketahui sangat mengetahui kebiasaan Joan ketika menonton pertandingan football di Adelaide Oval. Yang Suzy curiga adalah
Setelah kakaknya dan Christy menghilang, Frank hanya duduk diam di kursinya tanpa membantu mencari sama sekali. Pernyataan ini persis seperti yang keluar dari mulut nenek Christy ke polisi pada tahun 1973. Dari sekian banyak pelaku pedofil yang beraksi di Australia, kecurigaan mengarah pada Point A-Name seperti pada kasus di Beaumont bersaudara. Kemudian ada juga Arthur Stanley Brown yang juga sempat dicurigai pada kasus Beaumont bersaudara. Bahkan pada kasus ini, Brown sepertinya menjadi tersangka yang paling cocok. Karena saksi yang terakhir kali melihat Joanne dan Christy pada saat Christy sedang digendong oleh seorang pria, dapat mengenali wajah Brown ketika melihatnya lagi di televisi pada bulan Desember 1998. Dia yakin kalau pria yang dulu dia lihat di stadion ketika usianya masih 14 tahun merupakan pria yang sama yang dia lihat di televisi 25 tahun kemudian. Sayangnya, Brown telah meninggal pada tahun 2002. Lalu ada juga tersangka yang bernama Stanley Arthur Hart yang dicurigai sebagai pelaku penculikan. Sebab Hart selalu menghadiri pertandingan football di Adelaide Oval dan Hart ternyata merupakan seorang penyiksa anak-anak yang kejahatannya baru diketahui polisi setelah 10 tahun kasus menghilangnya kedua anak itu. Suzy, adik dari Joanne, bahkan meyakini kalau pelakunya adalah Hart. Selain itu, ada saksi lain yang baru muncul ke publik setelah 50 tahun kasus menghilangnya Joanne dan Christy. Dia adalah Tony Kilmartin, seorang penjual permen lollipop dan es krim di Stadion Adelaide, yang ketika itu baru berusia 13 tahun. Tony mengungkapkan kalau dia melihat pria tersebut ketika menggendong Christy dan dia melihat Joanne berteriak, sembari memukul si pria dan berkata, "Jangan, lepaskan dia." Pada saat itu, Tony hanya memperhatikan mereka yang berjalan ke arah gerbang stadion, tanpa menyadari kalau dia sedang menyaksikan sebuah penculikan yang tidak pernah terungkap. Sebab dia pikir pria itu adalah ayah dari kedua anak tersebut, sama seperti pemikiran orang-orang yang melihatnya. Sejak saat itu, Tony merasa bersalah dan tidak berani kembali menginjakan kaki di Stadion Adelaide Oval sampai sekarang. Setelah pengakuan Tony, dia pun dihadapkan dengan foto-foto dari para tersangka, dan menurutnya Hart merupakan pria yang paling mirip dengan orang yang dia lihat 50 tahun yang lalu. Tapi sepertinya sedikit fakta baru mulai terungkap pada pertengahan tahun 2023, di mana setelah pelaku pedofil yang bernama Errol George Radan meninggal pada tahun 2022, salah seorang korbannya menyatakan kalau dia yakin Radan adalah orang yang telah menculik kedua anak itu, sebab wajahnya sangat mirip dengan sketsa pelaku, dan Radan mulai melecehkannya sekitar tahun 1973, bertepatan dengan kejadian Joanne dan Christy menghilang. Rumah Radan pun digeledah oleh polisi, dan hasilnya ditemukan clipping yang berisi potongan-potongan berita mengenai kasus menghilangnya Joanne dan Christy. Selain itu, ditemukan juga baju-baju anak perempuan di sistem pembuangan air bawah tanah rumahnya. Sayangnya, walaupun berita menghilangnya kedua anak ini menghebohkan Australia dan menjadi perhatian media, belum lagi disertai dengan imbalan sebesar $5.000 bagi yang dapat menemukan, tetap saja kasus mereka menjadi kasus dingin dan sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Nah, kalau menurut kalian kira-kira siapa pelakunya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.